Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di channel gua yang pertama kali gua buat video ini setelah sekian lama gua belum membuat video dan juga gua setelah membuat video tapi sudah lama nggak buat. Jadi di hari ini gua akan membahas yaitu tema tentang kesuksesan. Oh, nah sebelumnya di sini gua membuat channel baru, channel YouTube baru dan jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan subscribe channel gua ini agar gua lebih semangat lagi untuk upload video yang bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Sebelumnya juga gua di sini sudah lama nggak membuat video konten edukasi untuk teman-teman semuanya dikarenakan gua sibuk ada kegiatan apapun di kampus gue. Jadi kali ini gua berkesempatan untuk membuat video yang uh, kiranya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman agar teman-teman bisa menjalani hidup ini lebih bersemangat dan juga kita harus sukses di masa yang akan datang. No sukses yes, narkoba no. Baik. Jadi teman-teman semua ya, gue akan membahas atau menceritakan yang bertema dengan tema yang akan gue buat di video ini yaitu tentang kesuksesan dalam hidup. Nah, teman-teman di sini, siapa sih teman-teman yang ingin sukses? Angkat tangan dan bilang saya. Ya, teman-teman sini semua ya juga. Teman-teman sini pasti rasanya ingin sukses. Benar? Ya, benar sekali. Teman-teman, siapa sih yang nggak mau sukses? Semua orang juga itu pasti ingin sukses. Gak ada orang yang nggak mau sukses dalam hidupnya. Nah, kesuksesan itu sebenarnya banyak dalam beberapa hal. Yang pertama, kesuksesan dalam diri sendiri. Yang kedua, kesuksesan dalam hal karir. Yang ketiga, kesuksesan dalam hal bisnis yang ia jalani dari nol hingga mencapai tahap akhir yang ia inginkan. Nah, yang keempat, kesuksesan dalam hal belajar. Belajar yang mendapat belajar yang artinya dia telah mengubah nilainya yang ketika dari kecil menjadi nilai yang besar dan juga nilai yang di atas KKM mencapai 80 atau sampai 100%. Nah, jadi teman-teman, sukses ini sebenarnya nggak cuma dirangkup dalam satu, tapi banyak sekali sukses. Nah, teman-teman di sini yang saya banggakan dan saya hormati, teman-teman, apa sih kesuksesan dalam diri teman masing-masing itu apa? Apa misalnya kalau dalam diri gue, kesuksesan itu ialah sebuah hal yang kita capai dari 0 sampai 100%. Dan juga kesuksesan itu yang artinya ketika kita ingin mencapai tahap akhir, itu butuh namanya proses. Nah, ketika proses itu kita lalui dari awal hingga akhir, itulah namanya sukses. Nah, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, itu butuh yang namanya proses dan kerja keras. Ya, proses dan kerja keras. Teman-teman harus tandai bahwa ini proses dan kerja keras. Nah, teman-teman, di sini saya juga mau membahas sedikit saja. Kenapa sih kita itu harus sukses? Kenapa sih kita itu harus bekerja keras dalam hidup? Ya, di sini banyak menjadi soal pertanyaan dari teman-teman semua yang kepada saya. Halo, Pan, kalau kamu buatkan video tentang kesuksesan, di sini saya akan buat. Jadi kesuksesan itu penting teman-teman semuanya. Jikalau teman-teman tidak ada planning, teman-teman tidak ada rasa kemauan ingin sukses dalam hal apapun yang diraih teman-teman. Untuk apa kita hidup? Kita hidup ini untuk bekerja, untuk memberikan inovasi, memberikan inovatif terhadap dunia. Selagi kita masih hidup, berikanlah yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk semua orang. Bantulah orang-orang yang kesulitan. Ya, sukses ini juga yang berarti kita harus melampaui dengan segala hal, cobaan maupun tantangan. Semisalnya dalam diri kita sendiri malas mengundur waktu,
Lalu yang ketiga itu adalah diterpa rasa tidak percaya diri. Nah, tiga inilah yang harus kalian lawan. Tiga ini yang harus kalian jaga dan juga kalian hindari. Jaga yang artinya kalian jaga konsisten. Jangan sampai ketiga ini itu ada di dalam diri kalian masing-masing. Jika ketiga ini malas, menunda waktu, dan juga tidak percaya diri, teman-teman hilangkan ketiga ini. Jikalau kalian ingin sukses, kalian harus punya komitmen. Yang pertama adalah komitmen. Di sini saya sudah membaca buku cerita tentang yang bermakna proses dalam pembelajaran. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada kita untuk mengungkapkan berbagai rasa keingintahuannya terlibat dalam proses yang kreatif untuk mencapai kesuksesan. Nah, buku ini bisa kalian baca tentang apa artinya sukses. Di sini sudah saya baca. Teman-teman semuanya, sukses itu sebenarnya pasti ada dalam planning. Saya bilang dari awal planning kita. Planning itu apa sih? Planning itu adalah tujuan untuk kedepannya, untuk di akhir. Oh, misalnya saya ingin mau jadi tentara, saya ingin menjadi polisi. Nah, itu adalah planning. Ya, kamu harus mencapai planning tersebut. Tahap akhir, kamu harus mencapai itu. Kamu harus kejar. Dan juga kamu harus menjalaninya. Yang namanya cobaan. Ketika kita ingin mencapai suatu hal yang ingin kita gapai, planning yang tadi itu butuh yang namanya proses dan konsisten tanggung jawab. Nah, ketiganya ini adalah penting untuk mencapai kesuksesan. Nah, lalu teman-teman semuanya, saya mau bilang sesuatu kepada teman-teman. Kalian pernah nggak sih merasakan namanya kayak gak percaya diri, kalian itu ada yang namanya tidak kuat dalam menjalani suatu hal, kalian ada yang namanya kayak tidak percaya diri kepada hasil kalian. Ubahlah dari sekarang, teman-teman. Di sini kalian itu harus punya komitmen untuk mencapai hal tahap akhir, yaitu kesuksesan. Teman-teman di sini semuanya, kalian harus punya tanggung jawab. Kalian harus punya yang namanya kesuksesan dalam hidup kalian. Sukses itu bukan berarti kita kaya. Sukses itu adalah ketika kita bisa memberikan dampak inovatif kepada orang lain. Semisalnya kita membantu orang yang kurang mampu, kita memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu. Apakah itu dikatakan sukses? Ya, sukses. Begini teman-teman, saya ceritakan sedikit cerita saya. Saya sering membantu orang-orang yang di jalanan itu memberikan makanan. Kalian pasti punya rasa hati, menyentuh hati yang sangat dalam. Hati yang sangat dalam, teman-teman. Ketika kita terkadang kita ini rasa kurang bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kalian pandang, lihat orang yang di jalanan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka makan sebutir nasi pun itu sangat susah, teman-teman. Sementara kita masih membuang-buang nasi. Itulah yang namanya bersyukur, teman-teman. Bersyukur atas segala hal yang kita miliki saat ini. Teman-teman harus bersyukur. Teman-teman harus menerima apa adanya. Teman-teman juga harus punya rasa hemat dalam hidup. Teman-teman harus membantu dan menyisihkan sedikit rezeki Anda untuk memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Ya teman-teman, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang itu. Kesuksesan itu tidak dalam satu cangkuk, melainkan beberapa banyak cangkup semuanya. Yang pertama, kesuksesan dalam hal belajar. Yang kedua, kesuksesan membantu orang-orang lain. Yang ketiga, kesuksesan dalam hal artinya kita
bangkit dari hal cobaan yang dimulai dari malas-malasan, membuang waktu atau menunda-nunda waktu. Yang ketiga, percaya saja diri. Itulah yang namanya kesuksesan, teman-teman. Jadi teman-teman, sini saya tekankan sekali lagi, teman-teman, kalian harus punya planning, kalian harus ingin maju. Ayo kita bangkit sekarang, kita bangkit untuk menjadi mahasiswa, untuk menjadi orang penerus generasi emas 2024-2045 yang akan datang, teman-teman. Dimulai dari hal kecil, teman-teman. Ketika kita ingin sukses, terkadang kita menyepelekan hal yang kecil. Hal yang kecil itulah, teman-teman, yang menghambat kesuksesan kita, teman-teman. Di sini, teman-teman, sukses. Saya di sini pernah meraih penghargaan juara 5, teman-teman. Saya lihat ini adalah namanya proses dan usaha, teman-teman. Saya mendapatkan hasil juara 5. Walaupun saya tidak berada di peringkat 1 sampai 3, tetapi dalam tahap ini saya sangat bangga, teman-teman. Saya sangat bangga dengan hasil ini. Karena kenapa? Saya sudah mencapai titik akhir. Walaupun saya gagal di peringkat 1 sampai 3, tetapi saya bersyukur, teman-teman. Saya bersyukur karena saya sudah bisa mencapai titik akhir ini. Dan tadi, teman-teman, saya ingin bilang kepada kalian, ayo bangun dari rasa malas. Kita berjuang, kita berusaha untuk mencapai kesuksesan itu, teman-teman. Karena jikalau kita tidak ada planning untuk sukses, bagaimana kita bisa ingin hidup enak? Nah, orang tua kita pernah mengatakan, ayo nak, kuliah, dan kuliah. Jikalau kamu tidak kuliah, kamu tidak akan sukses. Benar? Sebenarnya sih enggak, teman-teman. Gini, teman-teman, ya. Kuliah itu tidak menjamin Anda sukses. Benar? Enggak. Itu kata orang tua. Tapi kalau menurut pendapat saya, ketika kita tidak kuliah, itu bukan berarti kita tidak sukses. Enggak. Ada cara lain. Kita bekerja. Kita harus bekerja dengan memenuhi aspek 3 ini. Yang pertama adalah kognitif, itu pengetahuan. Psikomotor itu adalah keterampilan. Dan yang ketiga itu afektif, sikap dan perilaku. Nah, ketiga inilah yang harus kalian taati, yang harus kalian kuasai di dalam dunia pekerjaan. Ketika kalian tidak menepati 3 ini, kalian tidak akan diterima pekerjaan. Karena apa? Karena dalam pekerjaan itu tidak butuh lagi namanya nilai. Meskipun ketika kalian sudah di dalam kuliah, kalian sudah mendapatkan ijazah, IPK kalian tinggi, 4, cum laude, ya. Tetapi kalian tidak menepati ketiga ini, afektif, kognitif, psikomotor, zong, teman-teman. Percaya dengan gua. Zong. Jadi, teman-teman, ketika kita ingin sukses, ya, saya juga dalam mengatakan pada diri saya, kapan saya bisa sukses? Saya ini masih dalam hal namanya proses belajar. Proses belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika teman-teman, kita kadang namanya evaluasi. Evaluasi itu yang dinamakan ketika kita sudah melakukan pekerjaan, ada yang salah. Nah, di akhir itulah, di tahap akhir kita evaluasi. Di mana letak kesalahan itu? Supaya bisa ke depannya saya perbaiki lagi. Saya perbaiki. Di mana letak kesalahan saya? Dan disitulah saya telah mengetahui bahwasanya saya salah di sini. Maka dari itu, teman-teman, ketika kita ingin sukses juga ada yang namanya evaluasi. Evaluasi apa? Di dalam setiap proses itu pasti adanya evaluasi. Ketika kalian sudah mendapatkan nilai, kalian sudah dikritik misalnya di dalam bidang pekerjaan, kalian dikritik oleh misalnya sebut saja bos atau karyawan, kalian dikritik misalnya kamu ini kurang dalam ini. Nah, kita bisa tahu, oh, di bagian ini kita yang salah, di bagian ini yang kita masih kurang. Kita perbaiki, teman-teman.
Kita harus perbaiki itu. Supaya apa? Supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita juga dan juga kita bisa membuktikan bahwasanya kita layak di sini, teman-teman. Ya, mahasiswa di dalam kuliah juga seperti itu. Ketika kita dicemooh oleh dosen, ya dosen, kita harus tahu juga apa sih yang salah ya kita. Misalnya nilai, tugas di dalam perkuliahan. Kalian telah melakukan tugas. Nah, itulah menjadi bahan evaluasi untuk kita. Supaya apa? Supaya untuk kedepannya kita tidak telat lagi dalam melakukan tugas. Lalu dalam pelajaran, misalnya ada revisi atau apapun, kita juga tahu di mana letak kesalahan kita. Supaya kedepannya kita bisa memperbaiki apa yang salah di dalam teks yang kita buat, tugas yang kita buat. Nah, teman-teman sini, saya akan memberikan satu motivasi kepada kalian. Jangan malas-malasan, tujukan impianmu, hadapi rintangan, segala cobaan untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk menyampaikan kata. Kepada Tuhan saya mohon pun. Sekian, terima kasih. Sebelum menutup video akhir ini, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar gua lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten yang edukasi dan juga memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Sekian, terima kasih, dan selamat berusaha berjuang untuk mencapai kesuksesan. See you next time. Goodbye.